Pagi itu kabut tipis masih menggantung di ujung kampung ketika suara azan subuh memecah kesunyian. Di sebuah pesantren kecil yang berdiri sederhana di antara sawah dan pohon kelapa, Sulis melangkah pelan menuju musala dengan mukena putihnya yang bersih namun sudah sedikit pudar. Wajahnya tenang, matanya jernih, dan langkahnya ringan. Di antara para santri lainnya, Sulis bukan hanya dikenal karena parasnya yang cantik, tetapi juga karena keteduhan sikap dan kelembutan tutur katanya. Pesantren itu bukan tempat mewah. Dindingnya sebagian kayu, lantainya semen yang mulai retak, dan atapnya sering bocor saat hujan deras turun. Namun di sanalah Sulis tumbuh, belajar tentang sabar, ikhlas, dan arti keberanian yang tidak selalu berbentuk teriakan atau kepalan tangan. Setiap hari ia bangun paling awal, membantu di dapur, lalu duduk paling depan saat mengaji, mencatat setiap petua kiai dengan penuh perhatian. Meski hidupnya sederhana, hati Sulis tak pernah sempit. Ia sering menyisihkan jatah makannya untuk diberikan kepada santri yang sakit. Jika ada yang berselisih, dialah yang menenangkan. Jika ada yang menangis rindu orang tua, bahunya selalu siap menjadi sandaran. Tanpa disadari, ia telah menjadi cahaya kecil di tengah kehidupan pesantren yang bersahaja itu. Namun di balik ketenangannya, Sulis menyimpan kegelisahan. Setiap kali ia pulang menjenguk ibunya di kampung, ia merasakan perubahan yang tak biasa. Wajah-wajah tetangga tampak murung. Warung-warung kecil yang dulu ramai kini terlihat sepi. Anak-anak tidak lagi bermain hingga senja seperti dulu. Ada sesuatu yang menekan udara kampungnya, sesuatu yang tak terlihat, namun terasa mencekam. Suatu sore, ketika ia membantu ibunya menjemur pakaian di halaman, ia melihat sekelompok pria bertato berdiri di ujung jalan. Tawa mereka keras dan kasar. Salah satu dari mereka menendang kaleng bekas di dekat warung kecil milik seorang janda tua. Sulis memperhatikan dalam diam. Ia belum tahu siapa mereka, tetapi sorot mata warga yang tertunduk saat melewati kelompok itu membuat dadanya terasa sesak. Malamnya, ia mendengar ibunya berbisik pada tetangga tentang uang keamanan yang harus dibayar setiap minggu. Tentang ancaman bagi siapa saja yang menolak. Tentang seorang pedagang yang dipukul karena tak mampu menyetor. Sulis terdiam di balik tirai tipis kamarnya, jemarinya mengepal perlahan. Hatinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa tidak adil yang mulai menyala. Keesokan harinya, sebelum kembali ke pesantren, ia berdiri cukup lama di depan gerbang kampung. Angin pagi menyentuh wajahnya, seolah membawa bisikan keresahan yang tak terucap. Ia memandang rumah-rumah sederhana yang dulu penuh tawa. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang belum berani ia jawab, apakah ilmu yang ia pelajari hanya untuk dirinya sendiri? Langkahnya kembali menuju pesantren terasa berbeda dari biasanya. Ada tekad kecil yang mulai tumbuh, meski belum berbentuk. Sulis belum tahu bagaimana caranya, belum tahu seberapa besar risiko yang menantinya. Tapi satu hal telah berubah di dalam dirinya, ia tak lagi sekadar santri yang belajar tentang kebaikan. Ia mulai merasa terpanggil untuk menjadi bagian dari perubahan. Dan dari ujung pesantren yang sunyi itu, sebuah kisah keberanian perlahan sedang dilahirkan. Sejak pagi itu, bayangan wajah-wajah murung warga kampung terus menghantui pikiran Sulis. Di pesantren, ia tetap duduk rapi di saf terdepan, menyimak setiap ayat yang dibacakan. Namun kali ini, pikirannya tak sepenuhnya di sana. Setiap lantunan ayat tentang keadilan dan larangan berbuat zalim terasa seperti teguran langsung ke dalam dadanya. Seolah-olah Tuhan sedang menunjukkan arah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Sulis kembali pulang untuk membantu ibunya yang sedang kurang sehat. Jalanan kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Warung-warung tutup lebih cepat, dan pintu rumah warga terkunci rapat bahkan sebelum maghrib tiba. Anak-anak yang dulu berlarian kini hanya mengintip dari balik jendela. Suasana itu bukan lagi sekadar sepi, melainkan penuh ketakutan yang tak terucap. Saat melewati pasar kecil di ujung kampung, Sulis melihat langsung apa yang dulu hanya ia dengar lewat bisikan. Seorang pedagang sayur tua didatangi dua pria bertubuh besar. Dengan suara keras dan nada mengancam, mereka menagih uang keamanan. Si pedagang mencoba menjelaskan bahwa dagangannya sedang sepi. Namun jawaban itu hanya dibalas dengan dorongan kasar hingga keranjang sayurnya terjatuh berserakan. Sulis berhenti. Napasnya tertahan. Tangannya gemetar, tetapi kakinya tetap terpaku di tempat. Ia melihat bagaimana orang-orang di sekitar pura-pura sibuk, menunduk, tak berani menatap. Tak ada yang berani membantu. Ketika salah satu preman itu tertawa sambil menginjak sayuran yang jatuh,
sesuatu di dalam diri Sulis terasa seperti retak. Salah satu pria itu menyadari tatapan Sulis. Mata mereka bertemu. Tatapan Sulis bukan tatapan benci, bukan pula takut, melainkan tatapan kecewa yang dalam. Pria itu menyeringai sinis, seakan menikmati ketakutan yang selama ini menjadi santapannya. "Jangan ikut campur kalau tak mau repot," katanya dingin sebelum berlalu. Sulis segera menghampiri pedagang tua itu dan membantu memunguti sayuran yang masih bisa diselamatkan. Tangannya kotor oleh tanah, tetapi ia tak peduli. Air mata pedagang itu jatuh tanpa suara. "Kami tak punya pilihan, Nduk, mereka sudah terlalu kuat," bisiknya lirih. Kalimat itu menancap dalam hati Sulis lebih tajam dari ancaman apapun. Malam itu, Sulis tak bisa tidur. Ia duduk di serambi rumahnya, memandangi jalanan gelap yang kini seperti dikuasai bayangan. Ia sadar, ketakutan warga bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka sendirian. Dan selama semua memilih diam, para penindas itu akan terus merasa berkuasa. Di bawah langit malam yang sunyi, Sulis menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tak hanya merasa gelisah, ia merasa terpanggil. Kampung ini bukan sekadar tempat ia dilahirkan. Ini rumahnya. Dan jika rumahnya kini berada dalam bayang ketakutan, maka mungkin sudah waktunya seseorang menyalakan lilin kecil, meski harus menghadapi angin yang besar. Pagi setelah kejadian di pasar itu, hati Sulis masih dipenuhi kegelisahan. Wajah pedagang tua yang kemarin dipermalukan terus terbayang di pelupuk matanya. Bahkan saat ia membantu ibunya memasak di dapur kecil mereka, pikirannya melayang pada sayuran yang berserakan di tanah dan tawa kasar yang menggema tanpa rasa bersalah. Menjelang siang, Sulis memutuskan kembali ke pasar. Ia ingin memastikan keadaan pedagang tua itu. Namun yang ia temui justru pemandangan yang lebih menyayat. Warung kecil milik seorang ibu penjual nasi tampak berantakan. Piring-piring pecah, bangku terbalik, dan kuah tumpah membasahi tanah. Di sudut warung, sang ibu duduk terisak, memegangi lengannya yang memar. "Kenapa, Bu?" Suara Sulis bergetar saat mendekat. Dengan mata sembab, wanita itu menjawab lirih, "Aku tak bisa bayar minggu ini, anakku sakit." Mereka marah, mereka bilang aku sengaja melawan. Isaknya pecah, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena harga diri yang diinjak-injak di depan pembeli. Sulis menatap memar di lengan wanita itu. Ada bekas cengkeraman kasar di sana. Nafasnya mulai terasa berat. Dadanya bergemuruh oleh emosi yang selama ini ia tahan. Ia membantu membereskan piring-piring yang tersisa. Tangannya bergerak cepat namun pikirannya dipenuhi bara. Tak lama kemudian, dua pria yang sama seperti kemarin kembali muncul di ujung pasar. Salah satunya melirik ke arah Sulis. "Masih ada yang berani peduli rupanya," katanya sinis. Warga sekitar langsung berpaling, pura-pura tak melihat. Ketakutan lebih kuat daripada rasa empati. Sulis berdiri perlahan. Kali ini ia tidak hanya menunduk membantu. Ia menatap mereka dengan tenang, meski jantungnya berdegup kencang. "Kalau memang ingin uang, ambillah. Tapi jangan sakiti orang yang tak berdaya," ucapnya pelan namun tegas. Ucapannya sederhana, tapi bagi warga yang mendengar, itu terdengar seperti petir di siang bolong. Preman itu tertawa keras. "Santri kecil mau jadi pahlawan," ejeknya. Namun entah mengapa, mereka tak melanjutkan keributan. Mungkin karena kerumunan mulai memperhatikan. Mungkin karena sorot mata Sulis tak menunjukkan ketakutan yang mereka harapkan. Mereka akhirnya pergi dengan ancaman samar yang menggantung di udara. Setelah mereka menghilang, suasana tetap sunyi. Warga tak langsung bersuara, tapi untuk pertama kalinya, beberapa pasang mata menatap Sulis dengan cara berbeda. Tatapan berbeda dari warga pasar hari itu terus melekat dalam benak Sulis. Bukan tatapan kagum, melainkan campuran antara harapan dan ketakutan. Ia sadar, satu kalimat berani yang ia ucapkan telah menimbulkan gelombang kecil. Namun gelombang itu bisa saja berubah menjadi badai yang menghantam siapa saja yang berada di dekatnya, termasuk ibunya. Sore itu, Sulis memutuskan kembali ke pesantren lebih cepat dari biasanya. Ia merasa membutuhkan arah. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena beban yang kini tumbuh di pundaknya. Angin senja berhembus lembut saat ia memasuki halaman pesantren, tempat yang selama ini menjadi ruang aman baginya. Setelah salat maghrib berjamaah, Sulis memberanikan diri menemui kiai pengasuh pesantren. Lelaki sepuh itu duduk bersila di serambi, membaca kitab dengan lampu temaram di sampingnya.
Sorot matanya teduh namun tajam, seakan mampu membaca kegelisahan bahkan sebelum kata-kata diucapkan. Kiai, bagaimana jika melihat kezaliman tapi kita merasa terlalu kecil untuk melawannya? Tanya Sulis pelan, menunduk penuh hormat. Kiai itu menutup kitabnya perlahan. Anakku, yang membuat seseorang kecil bukan tubuhnya, tapi rasa takutnya. Namun melawan bukan berarti gegabah. Keberanian tanpa ilmu adalah api tanpa kendali. Suaranya lembut, tetapi setiap kalimatnya terasa menghunjam dalam hati Sulis. Sulis menceritakan semua yang ia lihat, pemerasan, ancaman, ibu yang dipukul. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Saya tidak ingin jadi pahlawan, Kiai, tapi hati saya sakit melihatnya. Kiai mengangguk perlahan. Itu tanda hatimu masih hidup. Tapi ingat, melawan kezaliman bukan hanya dengan amarah. Kau harus kuat dalam iman, cerdas dalam strategi, dan sabar dalam langkah. Jangan berjalan sendiri. Satukan hati-hati yang selama ini tercerai oleh rasa takut. Malam itu, setelah kembali ke kamarnya, Sulis bersujud lebih lama dari biasanya. Di atas sajadahnya, ia tidak meminta kemenangan. Ia hanya meminta keteguhan. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah. Namun untuk pertama kalinya, kegelisahannya berubah menjadi arah. Api dalam dadanya kini bukan sekadar amarah, melainkan tekad yang mulai menemukan pijakan. Sejak nasihat Kiai malam itu, hati Sulis terasa lebih tenang, namun pikirannya semakin tajam. Ia tahu, untuk melawan ketidakadilan, ia harus memahami siapa yang berdiri di balik bayang-bayang ketakutan kampungnya. Nama itu akhirnya ia dengar dengan jelas dari bisikan para pedagang Raga. Sosok yang selama ini hanya terdengar seperti legenda gelap, kini memiliki wajah dan jejak nyata. Raga bukan sekadar preman biasa. Ia dikenal sebagai penguasa jalanan yang tak segan menggunakan kekerasan. Tubuhnya tinggi besar, lengannya penuh tato, dan sorot matanya selalu dingin seolah tak pernah mengenal belas kasihan. Konon, ia datang ke kampung itu beberapa tahun lalu perlahan menguasai pasar, terminal kecil, hingga warung-warung sederhana. Suatu siang, Sulis kembali melewati pasar dengan langkah tenang. Ia melihat Raga duduk di kursi plastik di depan kios kosong, dikelilingi anak buahnya. Tawa mereka keras, penuh ejekan. Warga yang lewat hanya menunduk, menyerahkan amplop kecil tanpa berani menatap wajahnya. Sulis memperhatikan semua itu dengan dada berdebar, namun wajahnya tetap teduh. Saat Sulis melintas, Raga menghentikan tawanya. Tatapan mereka kembali bertemu, kali ini lebih lama. Ada keheningan aneh di antara riuh pasar. Raga menyeringai tipis. Santri itu lagi, gumamnya cukup keras untuk didengar anak buahnya. Beberapa dari mereka ikut menoleh, memperhatikan Sulis dengan rasa ingin tahu bercampur sinis. Namun Sulis tidak mempercepat langkahnya. Ia berjalan seperti biasa, tidak menunduk, tidak pula menantang. Sikapnya justru membuat Raga merasa terusik. Ia terbiasa melihat orang gemetar atau marah, tetapi bukan ketenangan seperti itu. Keteguhan tanpa suara justru terasa seperti tamparan yang halus namun dalam. Di sisi lain, kabar tentang keberanian Sulis mulai menyebar pelan di antara warga. Beberapa pemuda kampung diam-diam mulai berbicara tentangnya. Mereka lelah diperas, lelah merasa kecil di tanah sendiri. Untuk pertama kalinya, nama Sulis disebut bukan hanya sebagai santri cantik, tetapi sebagai seseorang yang berani berdiri. Malam itu, Raga duduk sendirian di pos jaga kayu di ujung kampung. Angin berhembus pelan, tetapi pikirannya tak setenang biasanya. Bayangan tatapan Sulis terlintas kembali. Bukan karena ia takut, melainkan karena ia merasa ditantang tanpa kata. Dan bagi seseorang seperti Raga, tantangan sekecil apapun adalah ancaman yang tak boleh dibiarkan tumbuh. Sejak pertemuan tatapan itu, suasana kampung terasa semakin tegang. Raga memang belum bergerak secara terang-terangan, tetapi kehadiran anak buahnya kini lebih sering terlihat berpatroli, seakan ingin menegaskan siapa yang berkuasa. Sulis memahami satu hal, jika ia menunggu terlalu lama, rasa takut warga akan kembali mengakar lebih dalam. Namun ia teringat pesan Kiai, jangan berjalan sendiri. Maka Sulis mulai melangkah perlahan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan percakapan kecil yang penuh makna. Ia mengunjungi pedagang tua, membantu ibu penjual nasi, dan berbincang dengan para pemuda yang biasa berkumpul di pos ronda. Bukan untuk menghasut, melainkan untuk mendengar. Di sebuah malam yang temaram, Sulis duduk bersama 3 pemuda kampung di beranda rumahnya. Mereka bercerita tentang pemerasan, ancaman,
dan mimpi-mimpi yang perlahan mati karena tekanan. Kami ingin melawan, Lis, tapi kami tak punya kekuatan, kata salah satu dari mereka dengan suara pelan. Sulis menatap mereka satu per satu. Kekuatan bukan hanya soal otot. Kalau kita bersatu, rasa takut itu bisa kita pecah sedikit demi sedikit. Ucapannya lembut, tetapi penuh keyakinan. Ia tidak menawarkan perkelahian, ia menawarkan kebersamaan. Hari demi hari, lingkaran kecil itu mulai bertambah. Mereka sepakat untuk saling menjaga, melaporkan setiap ancaman, dan tidak lagi membayar uang keamanan secara sembunyi-sembunyi tanpa kesepakatan bersama. Semua dilakukan diam-diam, tanpa sorotan, seperti bara kecil yang disembunyikan di bawah abu. Namun kabar selalu punya cara untuk bocor. Salah satu anak buah Raga melihat para pemuda lebih sering berkumpul dan berbicara serius. Laporan itu sampai ke telinga Raga. Wajahnya mengeras. Ia mulai merasa kendalinya terancam oleh sesuatu yang tak terlihat, persatuan. Sementara itu, Sulis semakin sadar bahwa langkahnya kini tak bisa mundur. Ia tahu risikonya semakin besar, tetapi ia juga melihat perubahan kecil di mata warga. Ada harapan yang perlahan tumbuh, menggantikan ketakutan yang dulu mendominasi. Dan bagi Sulis, harapan itu lebih berharga dari rasa aman. Di bawah langit malam yang pekat, Sulis berdiri di halaman rumahnya, memandangi kampung yang mulai terlelap. Ia tahu badai mungkin akan segera datang. Namun kali ini, ia tak lagi sendirian. Gerakan kecil itu mungkin belum terlihat, tetapi denyutnya mulai terasa, dan itu cukup untuk membuatnya tetap melangkah. Gerakan kecil yang Sulis bangun diam-diam mulai terasa denyutnya di sudut-sudut kampung. Para pedagang kini saling memberi kabar jika anak buah Raga datang menagih. Para pemuda tak lagi duduk diam saat melihat intimidasi. Namun seperti yang Sulis khawatirkan, bara yang disembunyikan tak selamanya bisa tertutup abu. Aroma perlawanan itu akhirnya sampai juga ke telinga Raga. Suatu pagi, kabar aneh mulai berembus. Seorang warga berbisik bahwa Sulis mengumpulkan uang dari para pedagang untuk kepentingan pribadi. Yang lain mengatakan Sulis ingin menjatuhkan Raga demi merebut kekuasaan pasar. Fitnah itu menyebar cepat, lebih cepat dari kebenaran yang lambat berjalan. Nama baik yang ia jaga sejak kecil mendadak dipertanyakan. Di pasar, beberapa pasang mata yang dulu menatapnya penuh harapan kini dipenuhi keraguan. Seorang ibu yang biasa menyapanya hangat kini hanya tersenyum kaku. Sulis merasakan perubahan itu seperti angin dingin yang menyusup ke tulang. Ia tidak marah, ia terluka. Siang itu, Raga muncul dengan langkah santai di tengah pasar. Wajahnya memancarkan kemenangan kecil. Hati-hati sama pahlawan palsu, ucapnya keras-keras, cukup untuk didengar banyak orang. Biasanya yang paling suci, justru paling haus kuasa. Anak buahnya tertawa, menambah garam di luka yang belum kering. Sulis berdiri tak jauh dari sana. Ia mendengar semuanya. Dadanya bergetar, bukan karena tuduhan itu benar, melainkan karena ia tahu inilah cara Raga melemahkannya, bukan dengan pukulan, tetapi dengan meruntuhkan kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, ia akan kembali sendirian. Malamnya, beberapa pemuda yang selama ini mendukungnya datang dengan wajah gelisah. Lis, orang-orang mulai ragu, kami takut dukungan ini pecah, kata salah satu dari mereka. Suasana terasa berat, kesunyian menggantung lebih menekan daripada ancaman fisik. Sulis menunduk sejenak, menenangkan gejolak di dalam hatinya. Kalau niat kita lurus, waktu yang akan membuktikan, ucapnya pelan. Ia tahu mempertahankan nama baik lebih sulit daripada memulai perlawanan. Namun mundur sekarang berarti membiarkan kebohongan menjadi kebenaran. Di kamarnya yang sederhana, Sulis kembali bersujud panjang. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia sadar perjuangannya baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Bukan lagi soal ancaman fisik, tetapi serangan pada kehormatan. Dan di sanalah ujian sebenarnya dimulai, apakah ia cukup kuat bertahan ketika yang diserang bukan tubuhnya, melainkan integritasnya. Pagi itu, langkah Sulis menuju pasar terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena ancaman yang terlihat, melainkan karena bisikan yang tak kasat mata. Ia bisa merasakan jarak yang tercipta, sapaan yang lebih singkat, senyum yang lebih kaku. Fitnah yang ditebar Raga telah bekerja perlahan, merayap ke hati orang-orang yang dulu percaya padanya. Di depan warung nasi yang pernah ia bela, Sulis berhenti. Ibu pemilik warung itu menatapnya ragu, seolah ingin bicara namun terhalang rasa takut. Lis, orang-orang bilang kau mengumpulkan uang diam-diam, ucapnya lirih.
Kalimat itu seperti jarum yang menusuk, bukan karena menyakitkan, tetapi karena datang dari seseorang yang pernah ia bantu. Sulis menarik napas panjang. Ia tidak membela diri dengan emosi. Kalau ibu pernah melihat saya mengambil sesuatu yang bukan hak saya, katakan sekarang, jawabnya tenang. Ketegasan dalam suaranya membuat sang ibu terdiam. Perlahan, wanita itu menggeleng. Air matanya jatuh, mungkin karena rasa bersalah telah meragukan. Namun tak, semua orang mudah diyakinkan. Beberapa pedagang memilih menjauh. Lingkaran kecil pemuda yang mendukungnya pun mulai goyah. Rasa takut kembali menyusup, diperkuat oleh gosip yang semakin liar. Sulis menyadari, ini bukan sekadar pertarungan melawan preman, tetapi perang melawan persepsi. Sore harinya, ia mengumpulkan para pemuda di halaman rumahnya. Tidak ada pidato berapi-api. Tidak ada sumpah atau janji besar. Ia hanya berbicara dengan suara jujur. Kalau kalian ragu, tak apa. Aku tak ingin kalian berjuang karena aku. Berjuanglah kalau kalian ingin kampung ini berubah. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung kebebasan yang membuat mereka berpikir ulang. Sementara itu, Raga mengamati dari jauh. Ia melihat keretakan kecil di kubu Sulis dan merasa puas. Baginya, kemenangan bukan hanya tentang mengalahkan lawan secara fisik, tetapi mematahkan semangatnya. Ia yakin, tak lama lagi gadis itu akan menyerah oleh tekanan sosial. Malam turun dengan langit yang kelabu. Sulis duduk sendirian di beranda, menatap lampu-lampu rumah yang redup. Ia merasa lelah, sangat lelah. Untuk pertama kalinya, bayangan menyerah sempat melintas di pikirannya. Bukankah hidupnya akan lebih tenang jika ia kembali fokus menjadi santri biasa? Namun ingatan tentang ibu yang dipukul, pedagang tua yang dipermalukan, dan anak-anak yang tak lagi berani bermain, kembali menyala di benaknya. Perlahan, ia berdiri. Ujian ini bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk menguatkannya. Jika ia mampu bertahan dari fitnah, maka ia akan lebih kokoh dari sebelumnya. Dan di tengah badai keraguan itu, tekadnya justru semakin mengeras, ia tidak akan mundur. Tekad Sulis yang kembali mengeras tidak berhenti pada kata-kata. Ia sadar, bertahan dari fitnah saja tidak cukup. Jika ia ingin melindungi warga, mereka harus memiliki keberanian yang terlatih, bukan sekadar semangat sesaat. Ketakutan hanya bisa dilawan dengan kesiapan. Suatu sore, ia menemui Pak Dharma, mantan aparat desa yang kini hidup sederhana sebagai petani. Lelaki parubaya itu dikenal tegas namun bijak. Dulu, ia pernah mencoba melawan praktik pemerasan, namun mundur karena tak mendapat dukungan. Ketika Sulis datang dan menceritakan semuanya, mata Pak Dharma memancarkan api lama yang hampir padam. Melawan bukan berarti berkelahi, ujar Pak Dharma pelan. Tapi kalian harus tahu cara menjaga diri, cara melindungi yang lemah, dan yang paling penting, cara mengumpulkan bukti. Kalimat itu membuka jalan baru dalam pikiran Sulis. Perjuangan ini tidak bisa hanya mengandalkan emosi dan keberanian kosong. Malam-malam berikutnya, pertemuan kecil dilakukan diam-diam di gudang kosong milik Pak Dharma. Para pemuda belajar menjaga formasi jika terjadi keributan, belajar menenangkan massa agar tak terpancing provokasi, dan belajar mencatat setiap ancaman yang terjadi. Tidak ada senjata, tidak ada kekerasan, hanya kesiapan dan strategi. Sulis selalu hadir di setiap pertemuan, meski ia lebih banyak mendengarkan. Ia tahu posisinya bukan sebagai pemimpin yang memerintah, tetapi penggerak yang menyatukan. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa perjuangan ini bukan untuk balas dendam, melainkan untuk memulihkan martabat. Namun kerahasiaan bukan hal yang mudah dijaga. Suatu malam, bayangan seseorang terlihat mengintai dari kejauhan. Salah satu pemuda menyadarinya, tetapi ketika dikejar, sosok itu menghilang dalam gelap. Jantung mereka berdegup kencang, apakah Raga sudah mencium pergerakan ini? Keesokan harinya, suasana pasar terasa lebih tegang dari biasanya. Anak buah Raga berdiri lebih banyak dari biasanya, menatap warga dengan curiga. Seolah mereka tahu ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Sulis merasakan itu sebagai pertanda, waktu mereka semakin sempit. Di bawah langit malam yang sunyi, Sulis menatap wajah-wajah pemuda yang kini lebih tegap dari sebelumnya. Ketakutan memang belum hilang sepenuhnya, tetapi kini bercampur dengan keberanian yang terlatih. Dan untuk pertama kalinya, Sulis merasa perjuangan mereka bukan lagi bara kecil tersembunyi, melainkan api yang mulai menemukan bentuknya. Hari itu tiba lebih cepat dari yang mereka duga. Pagi di pasar terlihat biasa saja, tetapi di balik wajah-wajah yang tampak tenang,
ada kesepakatan yang telah dibangun diam-diam. Para pedagang telah sepakat, hari ini mereka tidak akan membayar uang keamanan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan perlawanan kasar, tetapi dengan satu suara yang sama, cukup. Sulis berdiri di antara keramaian, membantu seorang ibu menata dagangan seperti biasa. Namun matanya awas, memperhatikan setiap sudut. Ia melihat para pemuda kampung menyebar, berdiri di titik-titik berbeda. Mereka tidak membawa apa-apa selain tekad dan keberanian yang telah mereka latih bersama Pak Dharma. Menjelang siang, Raga datang. Langkahnya mantap, wajahnya menyimpan senyum tipis yang sulit ditebak. Dua anak buahnya berjalan di belakang, membawa buku catatan setoran seperti biasa. Waktunya bayar, ucap salah satu dari mereka sambil mengetuk meja pedagang pertama. Namun kali ini berbeda. Pedagang itu menatap lurus dan berkata pelan, kami tidak punya uang keamanan lagi. Suaranya gemetar, tetapi ia tidak menunduk. Satu kalimat itu seperti percikan api di tengah tumpukan jerami kering. Anak buah Raga mendengus marah. Ia membanting keranjang dagangan hingga isinya berserakan. Beberapa pedagang lain ikut berkata hal yang sama. Suasana berubah tegang. Warga yang biasanya diam kini berdiri lebih dekat satu sama lain. Para pemuda perlahan membentuk lingkaran, bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi. Raga menatap sekelilingnya. Ia melihat sesuatu yang berbeda, tatapan yang tidak lagi sepenuhnya takut. Matanya berhenti pada Sulis yang berdiri tak jauh darinya. Gadis itu tidak berkata apa-apa, tetapi keberadaannya jelas. Tenang, tegak, tidak goyah. Jadi ini permainanmu. Suara Raga terdengar rendah namun penuh ancaman. Pasar seakan menahan napas. Udara terasa panas meski matahari tertutup awan. Ketegangan itu seperti bara yang siap meledak kapan saja. Sulis melangkah satu langkah ke depan. Tidak ada permainan. Kami hanya ingin berdagang dengan tenang, ucapnya tegas. Kalimat sederhana itu menggema lebih kuat dari teriakan. Di sekeliling mereka, pasar yang biasanya riuh kini membara oleh keberanian yang baru saja lahir. Dan semua tahu, setelah hari ini, tak ada lagi jalan kembali. Ketegangan di pasar siang itu memang tidak berubah menjadi bentrokan besar, tetapi semua orang tahu badai belum benar-benar berlalu. Raga akhirnya memilih pergi dengan tatapan penuh janji gelap. Kepergiannya justru terasa lebih menakutkan daripada jika ia mengamuk saat itu juga. Sulis memahami satu hal, diamnya Raga adalah tanda ia sedang menyiapkan sesuatu. Malam turun dengan sunyi yang tidak biasa. Angin berembus pelan, menggoyangkan daun-daun kering di halaman rumah Sulis. Ibunya sudah terlelap, kelelahan setelah seharian diliputi kecemasan. Namun Sulis masih terjaga, duduk di ruang tengah dengan lampu redup, membaca kitab kecil yang biasanya menenangkan hatinya. Entah mengapa, malam itu ia sulit merasa tenang. Tiba-tiba, brak, sebuah batu besar menghantam jendela depan rumahnya. Kaca pecah berserakan di lantai. Ibunya terbangun dengan teriakan tertahan. Jantung Sulis berdegup kencang, tetapi ia segera berdiri dan memeluk ibunya yang gemetar. Dari luar terdengar suara tawa samar dan derap langkah berlari menjauh. Tidak ada teriakan ancaman, tidak ada perkelahian. Hanya pesan yang jelas, ini peringatan. Di bawah jendela yang pecah, Sulis menemukan secarik kertas kusut. Tulisan kasar di atasnya berbunyi, berhenti sebelum terlambat. Ibunya menangis dalam pelukannya. Sudahlah, Lis, kita ini orang kecil. Jangan melawan mereka lagi, ucapnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu menusuk hati Sulis lebih dalam dari pecahan kaca di lantai. Ia tahu ibunya takut, dan ia tidak bisa menyalahkannya. Beberapa pemuda yang mendengar keributan segera datang. Mereka melihat jendela yang hancur dan wajah Sulis yang tetap tegak meski pucat. Amarah menyala di mata mereka. Ini sudah keterlaluan, kata salah satu dari mereka. Namun Sulis mengangkat tangan, menahan emosi yang bisa saja berubah menjadi tindakan gegabah. Malam itu, setelah rumah kembali sunyi dan pecahan kaca dibersihkan, Sulis duduk sendirian di dekat jendela yang kini terbuka tanpa penghalang. Angin malam menyentuh wajahnya yang masih tegang. Ia sadar ancaman ini bukan yang terakhir. Ini baru awal tekanan yang sesungguhnya. Namun di balik rasa takut yang sempat menyelinap, ada sesuatu yang justru menguat. Jika Raga memilih menyerang rumahnya, berarti gerakan mereka benar-benar mengusik kekuasaannya. Dan bagi Sulis, itu pertanda bahwa perjuangan mereka mulai berarti. Di tengah gelapnya malam, dengan jendela yang pecah sebagai saksi, tekadnya justru semakin tak tergoyahkan. Pagi setelah jendela itu pecah, rumah Sulis terasa berbeda.
Sinar matahari masuk tanpa penghalang, menerobos celah yang belum sempat diperbaiki. Namun cahaya itu tidak sepenuhnya mampu menghangatkan suasana. Ibunya masih terlihat pucat, sesekali menoleh ke arah jalan dengan cemas, seolah bayangan ancaman bisa kembali kapan saja. Kabar tentang teror tengah malam itu menyebar cepat. Beberapa warga datang menjenguk, membawa paku, kayu, dan bantuan seadanya untuk memperbaiki jendela. Tidak banyak kata yang terucap, tetapi kehadiran mereka menjadi isyarat bahwa Sulis tidak sepenuhnya sendiri. Rasa takut memang masih ada, namun kepedulian mulai tumbuh di sela-selanya. Meski begitu, bisikan keraguan kembali terdengar. Ini semua karena kita melawan, gumam seseorang di sudut halaman. Sulis mendengarnya. Kalimat itu seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Ia tahu, jika satu saja kesalahan terjadi, semua akan menyalahkannya. Menjelang siang, Sulis memilih menyendiri. Ia kembali ke pesantren dan duduk lama di dalam musala yang sepi. Di atas sajadahnya, ia menumpahkan semua yang selama ini ia tahan, ketakutan, kelelahan, kekhawatiran pada ibunya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia bukan baja yang tak retak. Ia hanya seorang gadis yang sedang belajar menjadi kuat. Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau tunjukkan, kuatkan aku. Tapi jika ini hanya kesombonganku, hentikan aku sebelum lebih banyak yang terluka, bisiknya lirih. Doanya bukan permintaan kemenangan, melainkan permintaan kejelasan. Ia takut salah melangkah, tetapi lebih takut jika memilih diam. Saat ia bangkit dari sujudnya, hatinya terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, melainkan karena ia telah menerima risikonya. Ia sadar perjuangan ini tidak akan bersih dari luka. Namun setiap perubahan besar memang lahir dari keberanian menanggung konsekuensi. Sore harinya, ia kembali berkumpul dengan para pemuda. Wajah mereka tegang, tetapi penuh tekad. Kalau mereka mulai menyerang rumah, berarti kita harus lebih terorganisir, kata Pak Dharma serius. Mereka mulai menyusun jadwal ronda, sistem komunikasi cepat, dan cara mendokumentasikan setiap ancaman. Malam itu, ketika Sulis kembali ke rumah yang jendelanya telah diperbaiki seadanya, ia memandangi langit yang mulai bertabur bintang. Air mata semalam telah mengalir, tetapi kini yang tersisa hanyalah tekad. Ia tahu jalan ini semakin berbahaya. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi melangkah karena emosi sesaat, melainkan karena keyakinan yang telah ditempa oleh ujian. Ronda malam mulai diberlakukan sejak kejadian teror itu. Para pemuda bergantian menjaga sudut-sudut kampung, membawa senter dan tongkat kayu sekadar untuk berjaga. Tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak lagi, tetapi setidaknya mereka merasa tidak sepenuhnya tak berdaya. Sulis melihat perubahan itu dengan campuran bangga dan cemas. Namun ketegangan yang terus menggantung akhirnya menemukan celahnya. Suatu malam, teriakan memecah kesunyian dari arah gang sempit dekat pasar. Beberapa pemuda berlari menuju sumber suara. Sulis yang masih terjaga langsung menyusul bersama Pak Dharma. Di sana, mereka menemukan Fikri, salah satu pemuda paling vokal mendukung gerakan mereka, tergeletak di tanah dengan wajah lebam dan bibir berdarah. Diserang, dari belakang, Fikri berbisik lemah sebelum tak sadarkan diri. Darah di pelipisnya membuat dunia Sulis akan berhenti sesaat. Amarah meledak di dadanya, bercampur rasa bersalah yang menghimpit. Ia merasa inilah akibat dari langkah yang ia mulai. Jika bukan karena gerakan ini, mungkin Fikri tidak akan menjadi sasaran. Warga segera membawa Fikri ke rumah untuk diobati seadanya. Ibunya menangis histeris, memegangi tangan anaknya yang dingin. Suasana malam itu dipenuhi kecemasan dan kemarahan yang nyaris tak terbendung. Beberapa pemuda ingin langsung mendatangi markas Raga. Sulis berdiri di tengah kerumunan, wajahnya pucat namun tegas. "Jangan sekarang," ucapnya menahan mereka. "Itu yang mereka inginkan, kita terpancing." Suaranya hampir bergetar, tetapi ia memaksakan ketenangan. Jika malam itu berubah menjadi bentrokan terbuka, korban bisa lebih banyak. Di sudut ruangan, Pak Dharma memandang Sulis dengan sorot mata berat. Ia tahu, ini ujian paling sulit sejauh ini. Ketika luka sudah nyata dan darah sudah tumpah, rasionalitas sering kalah oleh emosi. Dan bagi Sulis, menahan kemarahan sendiri terasa jauh lebih berat daripada menghadapi ancaman langsung. Menjelang fajar, saat Fikri mulai sadar meski masih lemah, Sulis duduk di sampingnya. Tangannya menggenggam erat tangan sahabatnya itu. Dalam hati, ia berjanji, perjuangan ini tidak akan sia-sia. Luka ini bukan alasan untuk mundur,
tetapi peringatan bahwa lawan mereka mulai panik. Dan ketika musuh mulai menyerang secara sembunyi-sembunyi, itu berarti mereka mulai kehilangan kendali. Luka di wajah Fikri belum sepenuhnya kering ketika suasana kampung berubah semakin tegang. Setiap orang kini tahu, ini bukan lagi sekadar ancaman kosong. Darah telah tertumpah, dan rasa aman yang rapuh itu benar-benar hancur. Namun di balik ketakutan yang semakin nyata, Sulis melihat satu hal lain, kemarahan warga kini tidak lagi tersembunyi. Beberapa pemuda kembali mendesak untuk membalas. Mereka merasa diam hanya akan membuat Raga semakin berani. Namun Sulis berdiri di hadapan mereka dengan wajah yang lebih dewasa dari usianya. "Kalau kita balas dengan cara yang sama, kita tak ada bedanya," ucapnya tegas. "Kita harus menyerang dengan cara yang tidak mereka duga." Ia lalu mengingat kembali nasihat Pak Dharma tentang bukti. Jika selama ini Raga kuat karena warga takut bersuara, maka cara menjatuhkannya adalah dengan membuat suaranya terdengar lebih keras daripada ancamannya. Malam itu, mereka menyusun rencana baru, mengumpulkan setiap catatan pemerasan, merekam ancaman secara diam-diam, dan mencatat tanggal serta saksi setiap kejadian. Para pedagang yang dulu ragu kini mulai berani bersaksi, meski dengan suara pelan. Mereka menyerahkan catatan setoran lama, beberapa bahkan menyimpan pesan ancaman di ponsel mereka. Satu persatu, potongan-potongan kebenaran mulai terkumpul seperti serpihan kaca yang siap disusun menjadi cermin besar. Sementara itu, Raga semakin gelisah. Ia menyadari warganya tidak lagi sepenuhnya tunduk. Setoran mulai berkurang, tatapan mulai berubah. Ia memperketat pengawasan, memerintahkan anak buahnya untuk lebih sering berpatroli. Namun tekanan yang ia berikan justru memperkuat tekad warga untuk tidak kembali ke bayang-bayang ketakutan. Suatu sore, Sulis berdiri di dalam gudang bersama Pak Dharma, memeriksa rekaman suara yang berhasil mereka dapatkan. Terdengar jelas ancaman dan permintaan uang yang disertai intimidasi. Bukti itu membuat napas mereka tertahan, bukan karena takut, tetapi karena akhirnya mereka memiliki sesuatu yang lebih kuat dari sekadar keberanian. Namun Sulis tahu, langkah ini juga berisiko besar. Jika Raga mengetahui mereka mengumpulkan bukti, serangannya bisa lebih brutal. Ia memandang wajah-wajah di sekitarnya, lelaki-lelaki muda yang dulu hanya ingin hidup tenang, kini berdiri di garis depan perubahan. Di bawah langit senja yang memerah seperti luka yang belum sembuh, Sulis menggenggam map berisi dokumen-dokumen itu. Untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya bertahan. Mereka mulai menyerang, bukan dengan tangan, tetapi dengan kebenaran. Dan dalam perang seperti ini, kebenaran bisa menjadi senjata paling mematikan. Map berisi bukti itu kini menjadi pusat harapan sekaligus ancaman. Sulis menyimpannya dengan hati-hati di tempat yang hanya diketahui segelintir orang. Setiap kertas, setiap rekaman suara, adalah serpihan keberanian warga yang akhirnya berani bersuara. Namun semakin besar harapan tumbuh, semakin besar pula risiko yang mengintai. Beberapa hari setelah pengumpulan bukti berjalan lancar, suasana mendadak berubah. Dua pedagang yang sebelumnya siap bersaksi tiba-tiba menarik diri. Mereka mengaku tidak pernah menyerahkan apapun. Wajah mereka pucat, mata mereka menghindar. Ada ketakutan baru yang tidak biasa. Malam itu, kabar buruk datang seperti petir di langit cerah. Raga memanggil beberapa warga ke pos jaga dan secara terang-terangan menyebut detail rencana yang hanya diketahui lingkaran kecil Sulis. Ia bahkan menyinggung tentang map rahasia, yang katanya tak akan pernah sampai ke tangan siapapun. Darah Sulis terasa mengalir lebih dingin dari biasanya. Artinya hanya satu, ada yang membocorkan rencana mereka. Pertemuan darurat digelar di gudang. Wajah-wajah yang dulu penuh keyakinan kini dipenuhi curiga. Beberapa saling pandang dengan mata tajam. Lingkaran kepercayaan yang mereka bangun perlahan retak. Pengkhianatan bukan hanya melukai rencana, tetapi juga melukai hati. Pak Dharma mencoba menenangkan keadaan. Musuh terbesar kita bukan Raga, tapi perpecahan, katanya berat. Namun suasana tetap panas. Salah satu pemuda menuduh yang lain. Suara mulai meninggi. Untuk pertama kalinya, Sulis merasakan gerakan yang ia bangun hampir runtuh dari dalam. Ia berdiri di tengah mereka, wajahnya pucat namun suaranya tetap tenang. Kalau ada yang takut, katakan. Aku tidak akan memaksa siapapun bertahan. Ucapannya membuat ruangan hening. Ia tahu tekanan dari Raga pasti berat, ancaman pada keluarga, pada usaha, pada keselamatan. Keesokan harinya, kebenaran pahit terungkap.
Seorang pemuda bernama Arman mengakui bahwa ia terpaksa membocorkan sebagian rencana karena adiknya diancam. Tangisnya pecah saat mengaku, ia tidak bermaksud mengkhianati, tetapi rasa takut pada keselamatan keluarga membuatnya goyah. Sulis memejamkan mata sejenak. Hatinya perih, tetapi ia tidak bisa membiarkan kemarahan menguasai. Pengkhianatan itu nyata, namun di baliknya ada rasa takut yang dimanfaatkan Raga. Kini ia semakin sadar, perjuangan ini bukan hanya tentang melawan kekerasan, tetapi tentang menjaga hati agar tidak hancur oleh tekanan. Dan badai yang lebih besar jelas sedang mendekat. Pengakuan Arman meninggalkan luka yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang benar-benar membencinya, tetapi kepercayaan yang retak terasa nyata. Sulis tahu, Raga kini semakin percaya diri. Ia telah membuktikan bahwa ia mampu menembus lingkaran kecil mereka. Dan ketika musuh merasa unggul, biasanya ia akan bergerak lebih berani. Beberapa hari setelah pengkhianatan itu, suasana tampak tenang, terlalu tenang. Setoran memang berkurang, tapi anak buah Raga jarang terlihat membuat keributan. Ketenteraman palsu itu justru membuat Sulis semakin waspada. Ia merasakan firasat buruk yang sulit dijelaskan. Firasat itu menjadi kenyataan pada suatu sore ketika Sulis berjalan pulang dari rumah Fikri. Jalanan gang terlihat sepi. Tiba-tiba sebuah mobil tua berhenti mendadak di sampingnya. Pintu terbuka kasar, dan dua pria bertubuh besar turun dengan gerakan cepat. "Masuk," bentak salah satunya sambil menarik lengan Sulis. Sulis terkejut, tetapi tidak sepenuhnya panik. Ia berusaha melepaskan diri, berteriak sekuat tenaga. Teriakannya memecah kesunyian sore itu. Beberapa warga yang mendengar mulai membuka pintu, namun ragu untuk mendekat. Situasi berlangsung begitu cepat. Salah satu pemuda ronda yang kebetulan berada tak jauh dari situ mendengar keributan itu. Ia segera meniup peluit tanda bahaya yang telah mereka sepakati sebelumnya. Suaranya melengking keras, memanggil yang lain. Dalam hitungan detik, beberapa pemuda berlari menuju lokasi. Melihat warga mulai berdatangan, para pria itu panik. Mereka mendorong Sulis hingga terjatuh dan kembali masuk ke mobil. Ban berdecit keras sebelum kendaraan itu melaju meninggalkan debu dan ketegangan di udara. Sulis terduduk di tanah, napasnya terengah, tangannya gemetar, namun matanya masih menyala. Kerumunan mengelilinginya. Ibunya datang dengan wajah pucat ketika mendengar kabar itu. Tangisnya pecah saat memeluk Sulis erat-erat. Pak Dharma berdiri tak jauh, rahangnya mengeras. Ini bukan lagi ancaman samar. Ini adalah pesan jelas dari Raga, ia siap melangkah lebih jauh. Malam itu, kampung tidak lagi hanya diliputi ketakutan, tetapi juga kemarahan yang nyata. Upaya penculikan itu menjadi garis batas. Sulis yang hampir menjadi korban berdiri di tengah warga dengan tubuh masih lemah, namun suaranya tetap tegas. Kalau hari ini mereka berani mencoba menculik, besok bisa siapa saja. Dan untuk pertama kalinya, seluruh kampung merasakan bahwa pertarungan ini telah memasuki tahap yang tak bisa lagi diabaikan. Upaya penculikan itu menjadi titik balik yang tak pernah dibayangkan siapapun. Jika sebelumnya warga masih terpecah antara takut dan ragu, kini kemarahan mereka menemukan alasan yang jelas. Sulis bukan lagi sekadar penggerak, ia hampir menjadi korban nyata dari kebrutalan yang selama ini mereka diamkan. Malam setelah kejadian itu, halaman rumah Sulis dipenuhi warga. Tidak ada undangan, tidak ada seruan resmi. Mereka datang sendiri, membawa keresahan dan tekad yang sama. Para ibu berdiri di belakang dengan wajah cemas, sementara para pemuda duduk berkelompok dengan rahang mengeras. Pak Dharma angkat bicara lebih dulu. Hari ini mereka berani mencoba menculik. Besok bisa anak kita, istri kita, atau siapapun. Suaranya berat namun penuh kendali. Kata-kata itu menggema dalam hati setiap orang yang hadir. Ancaman kini tak lagi bersifat pribadi, ia telah menjadi ancaman bersama. Sulis berdiri perlahan. Tubuhnya masih terasa nyeri akibat dorongan sore tadi, tetapi sorot matanya jauh lebih kuat. "Aku tidak ingin kalian berdiri karena aku," ucapnya jujur. "Berdirilah karena kalian lelah ditindas." Kalimat itu sederhana, namun seperti memecahkan bendungan yang selama ini menahan keberanian mereka. Satu persatu warga mulai berbicara. Pedagang tua yang dulu dipermalukan kini berdiri dan berkata, "Saya siap bersaksi." Ibu penjual nasi yang pernah dipukul mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Bahkan beberapa warga yang sebelumnya ragu kini melangkah maju. Rasa takut memang belum hilang, tetapi solidaritas mulai menutupinya. Keesokan paginya, pasar terlihat berbeda.
Warga berdagang seperti biasa, tetapi kali ini mereka berdiri lebih rapat. Para pemuda berjaga dengan sikap terbuka, tidak sembunyi lagi. Tatapan mereka tidak lagi sepenuhnya tunduk ketika anak buah Raga lewat. Di sisi lain, Raga mulai merasakan perubahan itu. Setoran yang semakin seret, tatapan yang tidak lagi penuh ketakutan, dan kerumunan warga yang kini sering berkumpul membuatnya gelisah. Ia menyadari, ancaman yang ia kirim justru memicu persatuan yang lebih besar. Sore itu, Sulis berdiri di tengah pasar yang mulai ramai kembali. Angin berembus membawa suara tawar-menawar yang perlahan hidup lagi. Ia tahu perjuangan belum selesai, bahkan mungkin akan semakin keras. Namun untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas, kampung yang dulu terbelah oleh rasa takut kini mulai bangkit sebagai satu tubuh. Dan ketika sebuah komunitas bangkit bersama, bahkan penguasa jalanan pun mulai kehilangan pijakannya. Kebangkitan warga membuat udara kampung terasa berbeda. Namun Sulis tahu, keberanian saja belum cukup untuk menjatuhkan Raga. Mereka membutuhkan pukulan yang lebih kuat, sesuatu yang tak bisa dibantah, tak bisa diputarbalikkan. Bukti yang selama ini mereka kumpulkan harus menjadi senjata nyata. Pak Dharma lalu mengusulkan langkah berani. Kita perlu rekaman yang tak terbantahkan. Bukan hanya suara, tapi gambar. Usulan itu membuat beberapa pemuda saling pandang. Risiko semakin besar, tetapi hasilnya bisa menjadi penentu. Jika berhasil, Raga tak lagi bisa bersembunyi di balik ancaman. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaan. Suatu siang, salah satu pedagang sengaja menunda setoran, memancing kemarahan anak buah Raga. Sesuai rencana, seorang pemuda yang berpura-pura menata barang menyalakan kamera kecil di balik kardus. Jantungnya berdegup kencang saat adegan intimidasi mulai terjadi. Terdengar jelas ancaman kasar dan tuntutan uang. Salah satu preman bahkan mendorong pedagang itu hingga hampir jatuh. Semua terekam, wajah, suara, tindakan. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Di sudut lain, pemuda lain merekam dari jarak berbeda sebagai cadangan. Malamnya, di gudang yang menjadi markas kecil mereka, rekaman itu diputar. Ruangan hening ketika suara ancaman menggema dari layar ponsel. Wajah Raga yang muncul di akhir video, memerintahkan anak buahnya dengan nada dingin, membuat napas mereka tertahan. Inilah yang mereka tunggu. Beberapa warga tak kuasa menahan air mata. Bukan karena takut, melainkan karena akhirnya mereka memiliki bukti atas luka yang selama ini hanya menjadi cerita. Sulis memandang layar itu dengan mata berkaca-kaca. Semua risiko, teror, dan luka sahabatnya kini memiliki arti yang lebih besar. Namun Sulis tidak ingin gegabah. Kita tidak sebarkan sembarangan, ujarnya tegas. Kita pastikan ini sampai ke pihak yang benar. Ia sadar, jika video itu bocor sebelum waktunya, Raga bisa semakin brutal. Strategi harus tetap dijaga. Di sisi lain, Raga mulai merasakan tekanan yang tak biasa. Setoran semakin macet, warga semakin solid. Ia belum tahu tentang rekaman itu, tetapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang bergerak di luar kendalinya. Dan ketika kebenaran mulai memiliki bentuk, waktu bagi seorang penguasa jalanan untuk bertahan semakin menipis. Rekaman itu kini menjadi denyut baru dalam perjuangan mereka. Tidak lagi sekadar cerita lisan atau catatan setoran, tetapi bukti nyata yang memperlihatkan wajah asli kekuasaan Raga. Sulis tahu, langkah berikutnya harus tepat. Satu kesalahan bisa berakibat fatal. Dengan didampingi Pak Dharma dan dua perwakilan pedagang, Sulis diam-diam menemui aparat di kota kecamatan. Perjalanan itu terasa panjang dan menegangkan. Map berisi dokumen dan ponsel dengan rekaman menjadi beban yang bukan hanya fisik, tetapi juga moral. Jika laporan ini gagal, balasan dari Raga bisa lebih kejam dari sebelumnya. Di ruang kantor yang sederhana, video itu akhirnya diputar di hadapan seorang perwira. Suasana hening ketika suara ancaman dan tindakan kasar terlihat jelas di layar. Tidak ada lagi ruang untuk alasan atau pembelaan. Bukti itu berbicara lebih keras daripada ketakutan. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Ketegangan kembali menyelimuti kampung. Raga tampak semakin gelisah, meningkatkan patroli dan memperketat kontrol. Ia belum tahu detailnya, tetapi ia merasakan tekanan yang datang dari arah yang tidak biasa. Setiap kendaraan asing yang melintas membuatnya waspada. Lalu pagi itu tiba. Dua mobil aparat berhenti di ujung pasar. Seragam resmi turun dengan langkah tegas. Warga yang melihat langsung berbisik penuh harap. Anak buah Raga yang sedang berjaga tampak kaget, saling pandang tanpa arah.
Situasi yang dulu selalu mereka kuasai kini terasa asing. Raga muncul dengan wajah keras, mencoba tetap tenang. Namun ketika seorang perwira menyebutkan laporan resmi disertai bukti rekaman, warna wajahnya berubah tipis. Ia masih mencoba menyangkal, mencoba tertawa meremehkan. Tetapi ketika potongan video diperlihatkan langsung di hadapannya, senyumnya memudar. Warga menyaksikan dari kejauhan dengan jantung berdegup kencang. Ini bukan akhir, mereka tahu itu. Proses hukum masih panjang, dan kekuasaan Raga belum sepenuhnya runtuh. Namun untuk pertama kalinya, tekanan datang bukan dari dalam kampung, melainkan dari luar, dari sistem yang selama ini terasa jauh dan tak tersentuh. Sulis berdiri di antara kerumunan, tidak tersenyum, tidak pula bersorak. Hatinya tetap waspada. Ia tahu, hewan yang terpojok bisa menjadi lebih berbahaya. Dan saat Raga menyadari kendalinya mulai lepas, apapun bisa terjadi. Perjuangan mereka kini memasuki babak yang jauh lebih menentukan, bab 20 Raga terpojok. Kedatangan aparat pagi itu memang belum langsung memborgol Raga, tetapi cukup untuk mengguncang pondasi kekuasaannya. Sejak pemeriksaan berlangsung, pasar tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendalinya. Warga mulai berani berbicara lebih lantang, bahkan beberapa pedagang yang dulu gemetar kini menolak menunduk ketika ia lewat. Raga merasakan perubahan itu seperti pasir yang bergeser di bawah kakinya. Ia masih berjalan dengan dada dibusungkan, masih berbicara keras, tetapi sorot matanya tak lagi setenang dulu. Ia sadar, sekali sistem hukum bergerak, ruang geraknya akan semakin sempit. Terlebih lagi, rekaman yang ditunjukkan aparat menjadi bukti yang sulit ia hapus. Anak buahnya pun mulai goyah. Beberapa terlihat jarang muncul. Ada yang memilih pulang kampung, ada yang berpura-pura sakit. Desas-desus tentang kemungkinan penangkapan menyebar cepat. Loyalitas yang dulu terbentuk dari rasa takut kini mulai rapuh ketika ancaman berbalik arah. Sore itu, Raga memanggil sisa anak buahnya di pos jaga. Wajahnya keras, suaranya lebih tinggi dari biasanya. "Siapa yang bocor?" bentaknya, menuduh tanpa nama. Tak ada yang menjawab. Ketakutan yang dulu ia tanamkan kini justru membuat lingkarannya sendiri diliputi curiga. Sementara itu, Sulis dan warga tetap berhati-hati. Mereka tidak merayakan apapun. Pak Dharma mengingatkan, orang terpojok bisa melakukan apa saja. Ronda malam diperketat, dan komunikasi antar warga dijaga lebih rapi. Mereka tidak ingin kemenangan kecil berubah menjadi kelengahan besar. Beberapa hari kemudian, aparat kembali datang. Kali ini dengan surat panggilan resmi untuk Raga dan 2 anak buahnya. Kerumunan warga menyaksikan dari kejauhan. Raga mencoba terlihat tenang saat melangkah masuk ke mobil, tetapi rahangnya mengeras, dan matanya menatap tajam ke arah Sulis yang berdiri di antara warga. Tatapan itu bukan lagi penuh ejekan, melainkan campuran amarah dan kekalahan yang belum diakui. Sulis menatap balik tanpa gentar. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa satu lapisan ketakutan mulai terangkat dari kampungnya. Ketika mobil aparat itu melaju meninggalkan pasar, suasana menjadi hening. Bukan hening karena takut, melainkan karena tak percaya bahwa momen itu benar-benar terjadi. Raga belum sepenuhnya jatuh, tetapi ia jelas terpojok. Dan untuk pertama kalinya, kekuasaan yang selama ini tampak tak tergoyahkan kini terlihat retak di hadapan mata seluruh. Kepergian Raga bersama aparat belum sepenuhnya memadamkan bara yang tersisa. Malam itu, angin berembus lebih dingin dari biasanya, seolah membawa kabar bahwa badai belum benar-benar berlalu. Di sudut pasar, pos jaga yang dulu menjadi simbol kekuasaan Raga kini kosong, namun bayangannya masih terasa menekan dada warga. Sulis tak bisa tidur nyenyak. Ia duduk di beranda rumahnya, memandangi jalanan yang sepi. Ia tahu, orang seperti Raga tidak mudah menyerah. Jika ia bebas atau mendapat kesempatan, bukan tak mungkin ia akan kembali dengan amarah yang berlipat. Ketegangan itu membuat setiap suara langkah di kejauhan terdengar seperti ancaman. Keesokan harinya, kabar mengejutkan beredar, 2 anak buah Raga dibebaskan karena kurang bukti. Mereka terlihat kembali di sekitar pasar, meski tak lagi seberani dulu. Namun kehadiran mereka cukup membuat beberapa pedagang kembali diliputi kecemasan. Trauma tidak hilang hanya karena 1 orang ditahan. Pak Dharma segera mengumpulkan warga. Ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Kita tidak boleh mundur. Kalau kita goyah sekarang, semua yang sudah kita lakukan sia-sia, ujarnya tegas. Suasana rapat terasa panas, tetapi juga penuh tekad yang mulai matang. Sore itu,
Salah satu kios milik pedagang yang paling vokal tiba-tiba dirusak orang tak dikenal. Tidak ada yang melihat siapa pelakunya, tetapi pesan ancaman tertulis jelas di dinding kayu yang patah. Teror itu seperti percikan api yang mencoba membakar kembali rasa takut yang baru saja mereda. Sulis berdiri di depan kios yang hancur itu, menahan amarahnya. Ia sadar, inilah ujian sesungguhnya. Jika mereka membalas dengan emosi, keadaan bisa semakin kacau. Namun jika mereka diam, intimidasi akan terus berulang. Pilihan apapun terasa berisiko. Malamnya, warga memutuskan berjaga bersama di pasar. Lampu-lampu dinyalakan lebih terang dari biasanya. Mereka duduk melingkar, berbicara pelan namun penuh makna. Untuk pertama kalinya, pasar itu tidak hanya menjadi tempat berdagang, tetapi simbol perlawanan bersama. Di balik jeruji sel, Raga mendengar kabar tentang kegelisahan yang kembali menyelimuti pasar. Senyum tipis terukir di wajahnya, bukan karena kemenangan, melainkan karena ia tahu pengaruhnya belum sepenuhnya hilang. Namun ia juga tak menyadari satu hal penting, setiap ancaman yang muncul justru semakin menyatukan warga. Dan ketika orang-orang yang dulu tercerai-berai kini berdiri sebagai satu barisan, api yang membara bisa berubah menjadi cahaya yang sulit dipadamkan. Malam-malam berjaga membuat wajah-wajah warga terlihat lelah, tetapi tidak lagi selemah dulu. Lampu-lampu pasar yang menyala terang menjadi saksi bisu bagaimana ketakutan perlahan berubah menjadi keberanian. Sulis berdiri di antara mereka, menyadari bahwa ancaman yang datang justru memperkuat tekad bersama. Namun teror belum berhenti. Beberapa pedagang menerima pesan singkat anonim yang berisi ancaman halus agar mereka menarik laporan. Ada yang mulai goyah. Rasa aman yang sempat tumbuh kembali diguncang. Sulis memahami, perjuangan ini bukan hanya soal fisik, melainkan perang mental yang menguras kepercayaan diri. Di dalam selnya, Raga merasa permainan masih berada dalam genggamannya. Ia mengandalkan jaringan lama yang belum tersentuh hukum. Ia yakin, cukup dengan menebar ketakutan dari balik jeruji, pasar akan kembali tunduk. Senyum sinisnya muncul setiap kali kabar keresahan warga sampai ke telinganya. Namun kali ini, ia salah. Membaca situasi, salah satu anak buahnya yang dibebaskan mulai merasa tertekan oleh sorotan aparat dan kemarahan warga. Ketika dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan, ia goyah. Tekanan moral dan rasa takut membuatnya akhirnya membuka suara tentang aliran uang pungutan dan ancaman yang selama ini dilakukan. Pengakuan itu menjadi titik balik. Aparat bergerak cepat, mengumpulkan bukti tambahan, dan memperketat penjagaan. Kabar bahwa salah satu orang terdekat Raga berbalik arah menyebar cepat ke pasar. Warga terdiam sesaat, tak menyangka benteng yang tampak kokoh mulai runtuh dari dalam. Sulis merasakan campuran lega dan waspada. Ia tahu, saat kekuasaan runtuh, sering kali muncul tindakan nekat terakhir. Ia meminta warga tetap bersatu, tidak terprovokasi, dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak berwenang. Kini mereka tidak lagi sendiri seperti dulu. Beberapa hari kemudian, keputusan resmi keluar, Raga ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pemerasan dan intimidasi. Ia dipindahkan ke tahanan yang lebih ketat. Tidak ada lagi senyum sinis di wajahnya ketika berita itu sampai. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa pengaruhnya tak lagi mampu menahan arus yang bergerak melawannya. Di pasar, pagi itu terasa berbeda. Udara lebih ringan, langkah para pedagang lebih mantap. Luka-luka belum sepenuhnya sembuh, tetapi harapan tumbuh di sela-selanya. Perjalanan mereka belum selesai, namun satu babak besar telah terlewati. Dan dari reruntuhan ketakutan, lahirlah keberanian yang tak lagi mudah digoyahkan. Penetapan Raga sebagai tersangka utama membawa gelombang lega yang perlahan menyebar di seluruh pasar. Namun di balik rasa syukur itu, ada kesadaran bahwa luka yang ditinggalkan tidak bisa sembuh dalam semalam. Beberapa pedagang masih menoleh gelisah setiap kali mendengar suara motor berhenti mendadak di depan kios mereka. Sulis menyadari bahwa kemenangan hukum bukan akhir dari segalanya. Ia mulai mengajak warga membersihkan pos jaga bekas markas Raga. Kayu-kayu lapuk dibongkar, coretan ancaman dihapus, dan tempat itu diubah menjadi pos ronda resmi milik warga. Transformasi itu bukan hanya fisik, tetapi simbol bahwa kendali telah berpindah tangan. Di balik jeruji, Raga akhirnya merasakan sunyi yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Tidak ada lagi sorak anak buah, tidak ada lagi rasa ditakuti yang menguatkan egonya. Ia hanya ditemani gema langkah sipir dan suara pintu besi yang terkunci setiap malam. Untuk pertama kalinya,
ia benar-benar sendirian dengan pikirannya sendiri. Sementara itu, anak buah yang berbalik memberikan kesaksian tambahan. Berkas-berkas kasus semakin tebal. Setiap detail tentang pungutan liar dan intimidasi dicatat rapi. Raga yang dulu tampak tak tersentuh kini harus menghadapi kenyataan bahwa sistem yang ia remehkan justru menjadi tembok kokoh yang menahannya. Namun sebuah kabar mengejutkan kembali mengguncang pasar. Keluarga Raga mendatangi beberapa pedagang, memohon agar perkara tidak diperpanjang. Mereka datang bukan dengan ancaman, melainkan dengan air mata. Situasi itu membuat hati warga terbelah, antara kemarahan masa lalu dan rasa iba pada mereka yang tidak bersalah. Sulis berdiri di tengah dilema itu. Ia tahu, perjuangan mereka bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menghentikan lingkaran ketakutan. Ia mengajak warga tetap pada tujuan awal, menegakkan keadilan tanpa kebencian. Kata-katanya menenangkan, namun tetap tegas. Hari sidang pertama pun tiba. Warga tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menjadi saksi bahwa mereka pernah bangkit bersama. Ketika Raga digiring masuk ke ruang sidang, sorot matanya berbeda, tidak lagi membara, melainkan berat dan lelah. Ia tahu, babak ini bukan lagi soal kekuasaan, melainkan pertanggungjawaban. Saat palu sidang diketuk, gema suaranya terasa. Seperti penutup dari bayangan panjang yang menyelimuti pasar selama bertahun-tahun. Perjalanan masih panjang, putusan belum dibacakan, tetapi satu hal telah jelas, bayangan terakhir itu mulai memudar. Dan di tempat yang dulu dikuasai rasa takut, kini tumbuh harapan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ruang sidang itu terasa sesak oleh napas yang tertahan. Warga pasar duduk berjajar, sebagian menggenggam tangan satu sama lain, seolah takut harapan yang telah mereka bangun akan runtuh dalam sekejap. Sulis berada di barisan depan bersama Pak Dharma, wajahnya tenang namun jantungnya berdetak keras menanti kata-kata hakim. Raga berdiri dengan kemeja putih sederhana, tanpa sorot angkuh yang dulu melekat padanya. Ia tampak lebih kurus, lebih diam. Setiap dakwaan yang dibacakan seperti menguliti masa lalunya satu persatu, pungutan, intimidasi, ancaman, dan kekerasan yang selama ini menekan pasar dalam bayang-bayang ketakutan. Ketika saksi-saksi dipanggil, suara mereka sempat bergetar, tetapi tak lagi patah. Pedagang yang dulu tak berani menatap wajah Raga kini berbicara lantang di bawah sumpah. Kata demi kata menjadi bukti bahwa keberanian kolektif mampu mengalahkan teror bertahun-tahun. Pihak pembela mencoba menggiring simpati, menyebut tekanan ekonomi dan masa lalu Raga yang keras. Beberapa warga terdiam, bukan karena goyah, melainkan karena menyadari bahwa kejahatan seringkali lahir dari luka yang tak pernah sembuh. Namun luka itu tidak bisa menjadi pembenaran atas penderitaan orang lain. Saat tiba waktunya Raga berbicara, ruangan itu mendadak sunyi. Ia tidak lagi membantah seperti sebelumnya. Dengan suara berat, ia mengakui sebagian perbuatannya. Tidak sepenuhnya, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa tembok kesombongan yang ia bangun mulai retak dari dalam. Hakim akhirnya membacakan putusan. Vonis hukuman penjara dijatuhkan dengan pertimbangan bukti yang kuat dan dampak sosial yang luas. Ketukan palu itu terdengar seperti dentuman panjang yang memantul di dinding ruang sidang, tegas, tak terbantahkan. Beberapa warga meneteskan air mata. Bukan karena dendam terbalaskan, melainkan karena perjuangan panjang mereka akhirnya menemukan titik terang. Sulis memejamkan mata sejenak, merasakan beban berat yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. Ketika Raga digiring keluar, ia sempat menoleh ke arah warga. Tatapannya tidak lagi menantang, melainkan kosong dan pasrah. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar lebih terang dari biasanya. Pasar yang dulu dikuasai ketakutan kini memiliki kesempatan baru untuk tumbuh tanpa bayang-bayang teror. Dan dari putusan itu, gema keberanian warga akan terus hidup, menjadi pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan paling sulit dikalahkan. Vonis telah dijatuhkan, dan Raga resmi menjalani hukumannya. Namun bagi warga pasar, keheningan setelah badai justru terasa asing. Selama bertahun-tahun mereka hidup dalam tekanan, kini, tanpa ancaman itu, mereka seperti harus belajar kembali cara bernapas dengan bebas. Hari-hari pertama setelah putusan dipenuhi perubahan kecil. Pedagang mulai membuka kios lebih pagi tanpa rasa was-was. Tawa anak-anak terdengar lebih lepas di lorong pasar. Sulis berdiri di tengah keramaian itu dengan perasaan campur aduk, lega, tetapi juga sadar bahwa luka lama tak hilang begitu saja. Pak Dharma mengusulkan pembentukan paguyuban resmi pedagang agar tidak ada lagi celah bagi kekuasaan sepihak.
Usulan itu disambut hangat. Mereka sadar, kekuatan terbesar bukan pada satu orang pemberani, melainkan pada kebersamaan yang terjaga. Namun di balik kebahagiaan itu, muncul satu ujian terakhir. Kabar beredar bahwa beberapa pihak luar mencoba mengambil alih pengelolaan parkir dengan dalih menata ulang sistem. Warga langsung waspada. Mereka tak ingin sejarah kelam terulang dalam bentuk yang berbeda. Sulis mengambil langkah tegas. Ia mengajak perwakilan warga menemui pihak terkait secara resmi, membawa surat keputusan paguyuban dan dukungan tanda tangan pedagang. Kali ini mereka datang bukan sebagai korban, tetapi sebagai komunitas yang tahu haknya. Pertemuan itu berlangsung alot, penuh perdebatan, namun tidak lagi diwarnai rasa takut. Keberanian yang tumbuh dari perjuangan melawan raga kini menjadi bekal menghadapi tantangan baru. Warga berbicara dengan argumen, bukan emosi, menunjukkan bahwa mereka telah belajar dari masa lalu. Beberapa minggu kemudian, pengelolaan pasar resmi berada di bawah koordinasi paguyuban dan aparat setempat. Tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi intimidasi terselubung. Pos ronda yang dulu menjadi simbol ketakutan kini menjadi pusat diskusi dan gotong royong. Di suatu senja, Sulis memandangi pasar yang ramai dengan hati tenang. Ia sadar, perjuangan mereka bukan sekadar menjatuhkan satu orang, melainkan membangun sistem yang adil. Badai telah berlalu, tetapi kenangan tentangnya akan selalu menjadi pengingat, ketika warga bersatu, bahkan bayangan paling gelap pun bisa disingkirkan oleh cahaya keberanian.